Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana cara berbisnis dan berkomunikasi yang efektif di dunia Arab yang kaya akan budaya dan juga penuh keunikan? Halo semuanya, aku Dibah dari Prodi Arab Universitas Indonesia angkatan 2024. Di sini aku akan bahas tentang 4 aspek penting dari the business pyramid dalam konteks bisnis dan budaya Arab, yaitu yang pertama, meningkatkan kompleksitas dalam komunikasi. Kedua, bagaimana membangun strategi komunikasi yang efektif. Ketiga, cara mengelola pertemuan bisnis. Dan juga tentu saja yang keempat adalah seni bernegosiasi serta melakukan bisnis secara keseluruhan. Nah, semua penjelasan ini aku ambil dari buku Understanding the Arabic Culture karya Jihad Al-Omari. Sebuah buku panduan praktis yang bantu kita memahami seluk-beluk budaya Arab dalam bisnis dari mata kuliah Pranata Arab. Pertama, meningkatnya kompleksitas dalam bisnis Arab. Bisnis di budaya Arab punya tingkat kompleksitas yang berbeda dibandingkan budaya lain. Kenapa? Karena Arab termasuk budaya kolektif yang sangat menjunjung tinggi hubungan personal dan komunikasi tingkat tinggi. Artinya, banyak hal disampaikan secara tidak langsung lewat isyarat, bahasa tubuh, dan suasana, bukan hanya kata-kata eksplisit atau secara to the point gitu. Ketika kita berinteraksi pertama kali, yang kita lakukan adalah komunikasi dasar, berbicara, menyampaikan pesan, memahami maksud lawan bicara. Namun ketika kita masuk tahap mengelola pertemuan, kompleksitasnya meningkat. Nah, di sini kita harus memahami etika, urutan agenda, dan ya bagaimana cara menyambut tamu hingga kebiasaan hospitality yang sangat kental. Tahap tertinggi dalam piramida ini adalah melakukan bisnis dan negosiasi. Di level ini, kita tidak hanya berkomunikasi dan mengelola pertemuan, tapi juga harus memahami bagaimana menjaga hubungan, beradaptasi dalam dinamika kekuasaan, dan juga menggunakan strategi negosiasi yang penuh taktik agar dapat mencapai kesepakatan tanpa merusak keharmonisan. Yang kedua, membangun strategi komunikasi yang efektif. Dalam budaya Arab, komunikasi itu bukan cuma soal apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana kita mengatakannya. Sangat penting untuk menjaga face alias harga diri semua pihak. Jadi, kritik harus disampaikan secara halus dan penuh diplomasi agar tidak ada yang merasa direndahkan atau kehilangan muka. Nah, selain itu, kita harus sangat peka dengan bahasa tubuh dan tanda-tanda nonverbal. Kadang apa yang diucapkan berbeda dengan bahasa tubuhnya. Jadi percayalah pada sinyal tubuh. Dalam berkomunikasi, jangan terburu-buru dan jangan langsung to the point. Karena orang Arab ini suka suasana yang hangat dengan banyak basa-basi dan cerita. Nah, cerita ini juga sering menyimpan pesan-pesan tersirat yang perlu kita tangkap. Juga penting untuk memastikan pesan kita benar-benar dipahami. Jangan ragu buat mengulang dan menanyakan kembali apakah mereka paham atau tidak, ya, agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Karena dalam budaya ini, orang biasanya tidak akan mengaku tidak mengerti demi menjaga harga diri mereka. Masuk ke poin 3, yaitu mengelola pertemuan bisnis dengan efektif. Mengatur pertemuan bisnis di dunia Arab berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Pertama, buatlah janji berapa hari sebelumnya, tapi jangan terlalu jauh. Punctuality atau ketepatan waktu itu wajib ya bagi kita sebagai tamu, tapi jangan lantas berharap bahwa orang Arab juga tepat waktu, karena ya mereka bisa saja datang terlambat atau bahkan membatalkan pertemuan tanpa banyak alasan. Saat pertemuan berlangsung, jangan heran kalau tiba-tiba ada tamu yang datang tanpa diundang, atau tiba-tiba ada telepon yang masuk terus-menerus di tengah rapat itu. Ini hal yang biasa dan ya bukan suatu hal yang dianggap tidak sopan. Biasanya pertemuan diawali dengan banyak basa-basi dan obrolan ringan untuk membangun kepercayaan dan kehangatan. Percayalah, orang Arab ini lebih mementingkan membangun hubungan personal dulu, baru ke bisnis. Jangan berharap pertemuan pertama langsung menyelesaikan semua urusan bisnis.
biasanya butuh beberapa kali pertemuan untuk sampai ke kesepakatan. Jadi ya sabar, jangan sampai frustasi. Karena selain itu, jika bertemu dengan pejabat senior, biasanya pertemuannya bisa singkat dan juga diwarnai dengan banyak ceramah sebagai bentuk menghormati hierarki kekuasaan. Yang keempat, lakukan bisnis dan negosiasi di budaya Arab. Negosiasi dalam bisnis Arab bukan hanya soal harga dan kontrak, tapi lebih pada membangun hubungan dan menjaga kehormatan. Di sini, my word is my bond sangat berlaku. Kata sepakat secara lisan lebih diutamakan dibandingkan sepakat dalam tulisan. Kontrak tertulis biasanya digunakan saat terjadi konflik, bukan sebagai alat negosiasi utama. Alat utama negosiasi. Nah, ketika bernegosiasi, kita harus pintar membaca kode-kode tersembunyi dalam percakapan. Orang Arab sering menggunakan ungkapan samar atau kata-kata seperti, ya akan saya usahakan, insya Allah, sulit, atau bisa jadi mungkin gitu. Karena yang sebenarnya punya arti lain, kita juga harus siap menghadapi banyak putaran pembicaraan yang berulang atau siklus pembicaraan yang cenderung berputar. Ini bagian dari menjaga keharmonisan dan memberi waktu bagi lawan bicara mempertimbangkan posisi mereka. Selalu diingat bahwa budaya Arab menghindari konfrontasi terbuka, jadi harus bisa bersikap tegas pada isu, tetapi tetap lembut terhadap orangnya. Kesuksesan dalam negosiasi sangat bergantung pada kemampuan kita beradaptasi dengan cara komunikasi ini, serta kesabaran dan juga ketekunan. Nah, itu dia gambaran tentang The Business Pyramid dalam konteks budaya Arab yang sekiranya bisa membantu kamu yang ingin berbisnis atau berkomunikasi langsung dengan orang Arab. Ingat, di balik kompleksitas itu ada kehangatan dan kesempatan besar untuk membangun hubungan jangka panjang. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih.